Bagaimana ketika mereka menghadapi situasi yang tidak enak dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka ditindas, bagaimana mereka disiksa. Sampai mereka waktu itu juga ada yang sampai dibunuh mati sampai di situ, saudara. Kalau saudara melihat di situ adalah salah satu uskup yang sangat terkenal yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Polikarpus. Dia adalah orang yang paling setia di kota Smyrna. Dia adalah orang yang begitu percaya kepada Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak enak dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah takut, dia tidak pernah mundur, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pada waktu itu, saudara yang terkasih, orang-orang Yahudi pada waktu itu menyuruh kepada orang-orang di situ supaya mengambil Polikarpus untuk membawa dia di situ, saudara. Katakan di situ ada dua pilihan. Yang pertama dia tanya, engkau harus menyembah kepada kaisar, engkau harus membunuh, dan engkau harus mempersembahkan kepada kaisar, dan engkau harus katakan bahwa kaisar adalah Tuhan. Atau engkau harus dibakar hidup-hidup, engkau harus dibunuh sekarang. Tetapi apa jawaban Polikarpus, saudara yang terkasih? Di situ dijawab begini, saudara. 86 tahun saya melayani Kristus. Kristus tidak pernah bersalah kepada saya. Tetapi bagaimanakah saya harus menyangkal raja saya sebagai juru selamat saya? Sampai hari ini pun saya tidak akan menyembah walaupun engkau menyiksa saya. Tetapi apa, saudara yang terkasih? Malah dia dibunuh pada waktu itu. Pada orang yang sangat teladan, saudara, di Smyrna, Polikarpus. Itu bagaimana orang yang sangat mengenal Tuhan secara luar biasa. Itu saya berpikir-pikir dalam kehidupan saya, kalau kena saya, saudara yang terkasih, saya masih berpikir panjang karena mengangkut hidup. Apalagi masih muda, belum punya pacar, belum punya anak, saudara yang terkasih. Haleluya. Ini bagaimana firman Tuhan katakan adalah si orang teladan yang begitu luar biasa, yaitu Polikarpus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka menghadapi situasi dan tantangan dalam kehidupan mereka, apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan mereka, saudara yang terkasih? Ketika mereka, di situ dia katakan bilang begini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Itu adalah situasi dan tantangan yang mereka hadapi. Makanya Tuhan di situ dikatakan bilang begini, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berpikir secara manusia, bagaimana mereka ketika mereka ditindas, mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, walaupun engkau hadapi hari ini, aku tahu. Tuhan katakan begitu. Makanya firman Tuhan katakan di Matius pasal yang ke-6, pasal yang ke-5, saudara yang terkasih, bagaimana Yesus katakan pada waktu itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang ditindas pada waktu itu, ketika Yesus berkhotbah di bukit. Saudara, di situ dia katakan di ayat ke-10 dia bilang begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu karena kamu dicela dan dianiaya, kepada kamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Ini bagaimana firman Tuhan katakan kepada orang-orang pada waktu itu. Orang-orang yang begitu mengalami ketindasan yang sangat tidak enak, tapi Tuhan katakan bilang, Tuhan tahu. Makanya di situ dia katakan bilang terkasih, Tuhan tahu apa yang saya dan saudara hari ini kita rasakan. Tuhan tahu apa yang saya dan saudara saat ini kita hadapi. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita harus berdoa supaya minta kekuatan. Karena segala sesuatu yang saya dan saudara kita hadapi saat ini tidak akan berlalu. Dia akan berlalu kalau saya dan saudara sudah mati, sudah meninggal. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Yang dimaksud dengan kaya bukan kaya karena secara ekonomi, bukan kaya karena mereka punya mobil mewah, bukan karena rumah, bukan karena mereka punya istri ada 4 atau istri ada 5. Tetapi bagaimana firman Tuhan dikatakan bahwa mereka kaya secara rohani. Secara ekonomi mereka begitu miskin, saudara yang terkasih. Karena pada waktu itu mereka kalau tidak menyembah kepada kaisar, di situ mereka tidak akan memberikan apapun kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan mereka di situ mereka mengalami kesusahan, saudara. Secara fisik mereka juga mengalami, yaitu ekonomi dan makanan dan minuman, saudara yang terkasih. Tetapi itu tidak mengurangi kepercayaan mereka kepada Kristus. Walaupun mereka dipaksa, walaupun mereka dibuang ke dalam penjara supaya mereka percaya kepada kaisar sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak pernah percaya, saudara yang terkasih. Malah mereka mengangkat imannya, mereka tidak percaya kepada Kristus.
Makanya di situ saudara kalau lihat di ayat yang di bawah dia katakan bahwa namun engkau kaya difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di ayat yang ke-10 dia katakan bahwa ketika mereka menghadapi tantangan dan situasi yang tidak enak, di situ firman Tuhan dikatakan kepada mereka bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau diri. Dimana firman Tuhan katakan bahwa ketika mereka menghadapi situasi atau tantangan yang mereka hadapi, kalau mereka terus berpegang kepada Tuhan, di situ ayat 10 dikatakan Tuhan katakan bahwa mereka jangan takut. Karena kebanyakan kita semua orang kita menghadapi masalah, kita semua takut. Kita lihat masalah bukan artinya kita maju, tetapi kita mundur. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kalau ada masalah dan saya dan saudara menghadapi, semakin kita maju, masalah semakin hari semakin kecil. Tetapi kalau saudara dan saya ketika menghadapi atau tantangan atau situasi, semakin kita mundur, semakin masalah lebih besar, saudara yang terkasih. Makanya firman Tuhan katakan bilang, kalau saya dan saudara menghadapi masalah dan situasi yang tidak enak dalam kehidupan kita, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita harus minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa menghadapinya, saudara yang terkasih. Nah, yaitu jangan takut terhadap penderitaan yang saya dan saudara alami. Yang kedua, di situ dia katakan hendaklah engkau setia sampai mati. Bagaimana jemaat-jemaat yang ada di Smyrna ketika mereka ditindas, saudara yang terkasih, yang sangat tidak enak. Seandainya kalau ada di Indonesia, pasti banyak orang yang di sini pasti sudah masuk, sudah keluar dan percaya kepada Kaisar, saudara yang terkasih. Tetapi kita percaya dan yakin bahwa sampai saat hari ini Tuhan katakan kepada saya dan saudara, walaupun situasi dan tidak enak, kita harus tetap setia sampai mati. Setia sampai mati itu bukan mati secara rohani, saudara, tetapi mati secara fisik. Makanya di situ dia katakan, di situ ada ada jaminan. Saudara kalau lihat di bawah, di situ ada jaminan. Bagaimana firman Tuhan dia katakan di ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Dia bilang begini, hendaklah engkau setia sampai mati. Di situ ada jaminan. Jaminannya apa, saudara yang terkasih? Jaminannya di situ dia katakan bahwa aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu bagaimana firman Tuhan dia katakan bahwa ternyata di situ bukan hanya Tuhan katakan bahwa engkau harus kuat, engkau harus setia sampai mati, tetapi di situ ada janji Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Ternyata di situ ada upah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sesuatu yang kita dapat di dunia ini, itu hanya semua fana, itu semua akan hilang dan nyenyak. Tetapi ketika saya dan saudara mengikut Tuhan, kita mendapatkan itu semuanya akan berakhir. Nah, saudara, kesimpulan pada pagi hari ini adalah, jika saya dan saudara hari ini mengalami situasi yang tidak enak dalam kehidupan kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur, berarti Tuhan juga akan mampu mengubah situasi dan masalah kita menjadi berkat dalam kehidupan.